Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok coding akan mempresentasikan bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan Mendeley. Pertama-tama kita membuka file yang ingin kita gunakan, yaitu di sini kami menggunakan dua file, yaitu file Word dan file PDF. Kami menyimpan file Word dan file PDF yang kami gunakan di folder tugas dia semester 1. Lalu ini merupakan file Word-nya dengan judul template PKM. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian kita membuka file PDF yang akan kita gunakan, yaitu dengan judul PKM. Tampilannya seperti ini. Nah, ketika kita ingin memindahkan setiap judul ataupun paragraf dari PDF ke Word, kursornya tidak akan berpindah ke kalimat yang kita tuju, teman-teman. Jadi, caranya kita klik Home, lalu pilih Edit yang ada di pojok kiri. Kemudian, ketika kita mengklik sebuah kalimat atau kata, ada garis yang membatasi sebuah paragraf. Jadi, untuk menghilangkan garis tersebut, kita pilih Home, lalu pilih Select. Nah, di sini garis yang tadi muncul atau membatasi sebuah paragraf ataupun kalimat sudah hilang, teman-teman. Kemudian, di sini kami diberikan ketentuan untuk judul 15 dan untuk ukuran judul 15 dan isi dari semua file ini ukurannya 11 dan jenis huruf yang digunakan yaitu Cambria. Saya Maria Magdalena Muder Halaka dengan NIM 431222086 akan memindahkan judul dari file PDF ke file Word. Yang pertama-tama kita lakukan adalah memblok judul yang ada pada file PDF. Lalu Ctrl C. Kemudian kita membuka file Word dan menghapus judul yang ada pada file Word. Digantikan dengan judul yang sudah kita copy tadi dari file PDF dengan cara Ctrl V. Kemudian kita memblok judulnya. Untuk mengecek dan memperbaiki jenis huruf dan ukuran hurufnya dengan cara klik Home. Nah, karena pada ukurannya adalah 16, maka saya akan menggantikannya dengan ukuran 15. Saya Anggriani Christine Kewa dengan NIM 431221109 akan memindahkan nama penulis dari file PDF ke Word. Pertama-tama, kita blok semua nama penulis. Lalu Ctrl C. Setelah itu kita buka file Word. Saya akan menghapus nama penulis yang ada pada file Word. Kemudian Ctrl V. Di sini nama-nama penulis masih berantakan, jadi saya akan merapikan.
Di sini nama-nama penulis masih kecil, jadi saya akan blok semua. Lalu kita ke home dan pilih X pangkat 2. Di setiap belakang nama terdapat angka 1 sampai 12. Angka-angka ini saya akan mengubah menjadi seperti angka berpangkat dengan cara blok setiap angka yang ada pada belakang nama. Lalu kita ke home dan pilih X pangkat 2. Begitupun seterusnya. Saya akan mengubah ukuran huruf. Yang pertama saya akan memblok semua nama. Lalu kita ke home. Di sini ukuran huruf masih 10. Saya akan mengubah dengan 11. Saya Maria Elsa Indapeu dengan NIM 431222126. Saya akan memindahkan nama institusi, alamat beserta email dari file PDF ke Word. Pertama-tama yang kita lakukan adalah memblok nama, alamat beserta email pada file PDF yang ada. Lalu klik CTRL-C, buka file Word, saya akan menghapus nomor handphone serta institusi dan juga alamat email yang ada pada Word ini.
Lalu klik Ctrl V. Di sini saya akan merubah ukuran huruf menjadi 11. Pertama kita memblok terlebih dahulu, lalu klik Home. Pilih ukuran huruf menjadi 11. Saya Roberto Lagewa dengan NIM 431220095. Di sini saya akan memindahkan abstrak bahasa Indonesia dari file PDF ke file Word dengan cara memblok abstrak, lalu Ctrl C, kemudian buka file Word. Di sini saya akan memblok abstrak, kemudian backspace. Kemudian saya menekan Ctrl V. Kata abstrak saya akan membuat kata abstrak menjadi tebal, yaitu dengan cara blok abstrak, lalu dengan cara Ctrl B. Isi abstrak masih rata kiri, saya akan membuatnya menjadi rata kiri kanan dengan cara blok, lalu Ctrl J. Di sini saya akan merapikan isi abstrak bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat isi abstrak menjadi huruf italis, yaitu dengan cara blok, lalu Ctrl I.
Di sini saya akan membuat isi abstrak bahasa Indonesia menjadi ukuran huruf 11 dengan cara blok. Saya Ferini Oktavia Jerandu dengan nomor induk mahasiswa 431220009 akan memindahkan tulisan abstrak bahasa Inggris dari file PDF ke dalam Word. Pertama-tama yang saya lakukan adalah dengan memblok tulisan abstrak bahasa Inggrisnya. Tulisannya sedikit susah untuk diblok, tapi akan segera saya blok. Seperti ini. Jika sudah diblok seperti ini, kita tekan Ctrl+C untuk mengcopy. Setelah di-copy, kita pindah ke dalam file Word-nya. Di sini dapat dilihat bahwa abstrak bahasa Inggrisnya sudah ada. Jadi, abstrak yang ada dalam Word ini dihapus. Lalu di backspace. Tidak ketinggalan juga kata kuncinya. Lalu, setelah itu, untuk mengcopy tulisan yang tadi sudah di-copy tadi sebelumnya, tekan Ctrl+V untuk paste. Nah, akan muncul tulisan seperti ini. Tulisan yang sudah copy tadi akan muncul dengan susunan yang tidak rapi. Jadi di sini saya akan merapikannya. Abstrak ini dia rata kiri, jadi harus diratakan kanan kiri. Dengan cara Ctrl+E. Terlebih dahulu harus diblok. Lalu Ctrl+E. Nah, seperti ini teman-teman. Judulnya abstrak ini harus berada di tengah. Jadi, kita blok dulu. Dengan cara Ctrl+J. Maksud saya Ctrl+E. Nah, setelah seperti ini, tulisan abstraknya itu harus dipertebal dengan cara Ctrl+B. Diblok terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita harus bisa merapikan tulisannya.
Nah, teman-teman, tadi saya sudah memperbaiki di bagian keywordnya karena di situ bagiannya cukup sulit, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Setelah semuanya telah seperti ini, kita lihat ukuran hurufnya. Di sini tertulis ukuran hurufnya 10. Berdasarkan ketentuannya, ukuran hurufnya itu harus 11. Jadi, kita harus membuatnya ke dalam ukuran huruf 11 dengan cara yang pertama itu di blok. Lalu kita cari ukuran huruf 11. Nah, seperti ini jadinya. Saya Yusnia Bani dengan nomor mahasiswa 43122096. Saya akan memindahkan bagian pendahuluan alinea pertama ke dalam Word. Pertama-tama saya akan memblok pendahuluan. Habis itu kita akan kontrol C. Setelah itu buka Word. Kita hapus pendahuluan. Dengan tekan backspace. Lalu copy Ctrl V. Copy paste. Nah, karena pendahuluannya tidak berbentuk italic, mohon maaf teman-teman, maksud saya tadi adalah mengubah bentuk tulisan dari bold ke bentuk biasa dengan cara blok isi pendahuluan menggunakan kemudian Ctrl B. Lalu saya akan merapikan paragraf yang belum rapi.
Saya akan mengubah bentuk paragraf dari rata kiri menjadi rata kiri kanan dengan cara blok isi pendahuluan. Kemudian Ctrl J. Halo, nama saya Maria Noeng dengan NIM 431228082. Di sini saya akan memindahkan bagian pendahuluan dari paragraf kedua hingga bagian paling terakhir dari pendahuluan. Pertama-tama saya akan blok semua paragraf sampai akhir. Ctrl C, lalu paste ke Word. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini hurufnya lebih kecil dari yang di atas, jadi saya akan mengubah ukuran hurufnya terlebih dahulu. Di sini saya juga akan mengubah font yang tertera karena berbeda dengan PDF. Setelah itu, karena bentuk paragrafnya belum beraturan, saya akan merapikannya. Setelah paragrafnya sudah dirapikan, saya akan memblok paragraf ini untuk dibuat rata kiri kanan. Karena di setiap paragraf masih punya space yang cukup lebar, jadi saya akan lebih merapatkannya dengan menekan backspace di setiap permulaan paragraf. Kembali lagi bersama saya, Verina Octavia Jerandu dengan nomor induk mahasiswa 431220009. Di sini saya akan memindahkan tulisan metode dari file PDF ke dalam Word. Pertama, seperti biasanya, diblok terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, kita copy dengan cara Ctrl C. Nah, setelah itu kita buka file Word-nya. Di sini metodenya kita hapus
supaya bisa digantikan dengan tulisan metode dari PDF tadi. Seperti biasa di blok terlebih dahulu, lalu di backspace. Lalu tulisan yang sudah kita copy tadi kita paste dalam space ini dengan cara Ctrl V. Nah, tulisan metodenya akan muncul seperti ini. Pada saat setelah dipaste, tulisannya itu tidak sesuai dengan PDF-nya. Jadi di sini kita akan merapikannya agar sesuai dengan file yang ada di dalam PDF seperti ini. Kembali lagi ke Word. Yang pertama, kita cari Home. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita tekan bagian ini, numbering. Lalu seperti ini. Pertama, kita hapus huruf 1, maksud saya nomor 1. Lalu kita backspace. Jadi teman-teman, karena tadi ada kesalahan teknis dan laptopnya agak sedikit error, jadi saya akan ulang kembali untuk mengcopy metodenya. Seperti biasa di blok, lalu di Ctrl C, kita buka file Word-nya untuk bisa dipaste nanti. Setelah dihapus, kita Ctrl V untuk dipaste tulisannya. Ini. Nah, tulisan yang seperti sudah saya bilang tadi, tulisan yang muncul setelah dipaste itu tulisannya tidak rapi atau tidak sesuai dengan tulisan yang ada di dalam PDF. Sehingga di sini kita harus merapikannya agar sesuai dengan tulisan dalam PDF. Saya akan merapikannya secara manual. Pertama, kita lihat dulu perbedaannya. Metodenya harus dalam keadaan huruf tebal. Jadi, pertama-tama metodenya itu akan saya blok, lalu saya Ctrl B untuk di bold. Lalu kita lihat kembali tulisan atau isinya seperti apa. Bentuknya itu harus ada jarak antara nomor dan tulisannya, sehingga kita harus bisa menyesuaikannya. Pertama, kita hapus dulu huruf satunya agar lebih mudah. Lalu kita blok. Lalu kita lihat ke dalam numberingnya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan nomor 2 untuk hapus. Nah, lalu nomor 3. Lalu kita lihat, tekan bagian ini. Lalu kita tekan bagian ini kembali.
Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu, usahakan untuk tidak ada space atau ruang ya, karena harus disesuaikan dengan PDF-nya seperti ini. Jadi, kita akan melakukannya secara manual seperti yang saya bilang di awal tadi, dengan cara backspace. Lalu kita berikan seperti ini. Judulnya tadi nomor 1 itu hanya sampai di kata pelatihan. Di pada bagian ini pelatihan, kita berikan enter seperti ini, lalu kita hapus, lalu kembali ke bawah di backspace, berikan jeda, lalu yang kedua itu lakukan survei awal. Kembali kita lihat opsinya seperti ini. Seperti ini tadi, tidak boleh ada space. Lalu kita backspace-kan kembali. Nah, seperti ini kita turunkan kembali katanya, karena judul dalam PDF itu hanya sampai di survei awal, jadi kita enter dia. Hapus nomornya. Di backspace, berikan jeda. Lalu yang kita lihat kembali ya, harus benar-benar teliti. Nomor 3, pelaksanaan kegiatan pelatihan. Tekan kembali opsinya. Seperti ini. Lalu kita backspace-kan dia agar tidak ada ruang. Lalu kita berikan jarak, enter, hapus nomornya, backspace, copy, kita lihat kembali teman-teman apakah sudah sesuai dengan yang ada di dalam PDF. Nah, ternyata sudah cukup sesuai. Kita lihat kembali lagi, harus benar-benar teliti. Ternyata tulisan tujuannya itu tidak masuk ke dalam ya teman-teman. Dia harus rata lebih dari atau sejajar dengan huruf, maksud saya angka dari 2123 ini. Perhatikan. Jadi kita harus membuatnya sejajar. Nah, sudah sejajar seperti ini, itu pula dengan bagian ini. Kita pastikan kembali.
Oh, ternyata kata dinilainya ini harus berada di akhir. Jadi kita backspace saja seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dilakukan secara manual. Lalu kita lihat kembali apakah sudah sesuai. Tinggal memasukkan gambarnya seperti ini. Ctrl C untuk di copy. Untuk Ctrl V sebagai paste. Nah, setelah itu gambarnya yang kita lihat tadi itu harus sesuai atau dia berada di tengah. Ya, seperti ini. Lalu kita lihat kembali apakah sudah sesuai. Harus ada sedikit jeda. Seperti ini. Nah, sudah pas. Lalu kita copy tulisannya, itu gambar tahapan pelaksanaan kegiatan. Ctrl C. Lalu kembali ke Word. Nah, seperti ini. Lalu kita copy, maksud saya kita paste dengan Ctrl V seperti ini. Jadi kita lihat kembali apakah sudah sesuai. Tulisan metodenya belum sempat di copy, jadi saya akan mengkopinya. Dengan Ctrl V untuk paste. Lihat kembali. Lalu kita pertebal dengan bold, Ctrl D. Berikan sedikit ruang seperti ini. Lalu kita pastikan ukuran hurufnya itu harus seperti yang sudah ditentukan, yaitu 11. Nah, di sini sudah 11 dan jenis hurufnya itu Cambria. Jadi di sini sudah sesuai. Sekali lagi kita harus memastikan bahwa file di dalam Word ini harus sesuai dengan file di PDF-nya. Nah, jika sudah seperti ini, metodenya sudah selesai. Terima kasih.
Saya Cynthia Billy dengan NIM 431221101 akan memindahkan hasil dan pembahasan dari PDF ke Word. Langkah pertama, blok hasil dan pembahasan yang ada pada PDF di alinea pertama. Kemudian Ctrl C, buka file Word. Kemudian Ctrl V untuk menampilkan kalimat yang sudah di copy tadi. Untuk kalimat hasil dan pembahasan di sini harus di bold dengan cara blok kemudian Ctrl D, lalu paragrafnya harus rata kiri kanan, blok kemudian Ctrl J. Masih berantakan, jadi saya merapikannya dengan cara menaruh kursor pada awal kalimat, kemudian backspace, lalu spasi, begitupun selanjutnya. Di sini harus dibuatkan alinea dengan cara klik tab pada keyboard. Kemudian kita kembali ke PDF, lalu di PDF sini ada gambar. Kita klik gambarnya, lalu Ctrl C. Kemudian kembali ke Word, Enter, lalu Ctrl V. Kemudian kita kembali ke PDF untuk mengambil gambar yang satu lagi. Ctrl C, masuk ke Word, lalu Ctrl V. Kita akan mengcopy kalimat gambar 2, peta lokasi pelaksanaan kegiatan. Ini merupakan keterangan dari gambar di atas. Kemudian Ctrl C, kembali ke Word, lalu Ctrl V untuk menampilkan hasil kopian. Lalu kita blok kalimat ini, kemudian kita buat dalam bentuk rata tengah dengan Ctrl E. Kembali ke PDF. Di sini kita mengambil alinea kedua, ketiga dari hasil dan pembahasan ini. Copy, di blok terlebih dahulu. Kemudian Ctrl C, lalu kembali ke Word, Enter, kemudian Ctrl V. Jadi bagian ini masih sangat rancu teman-teman. Saya akan merapikannya dengan cara menaruh atau meletakkan kursor di depan kalimat, lalu backspace, lalu
Begitupun selanjutnya. Saya akan mengubah dari rata kiri menjadi rata kiri kanan dengan cara blok, kemudian Ctrl J. Ini merupakan paragraf yang kedua, jadi kita mesti membuat alinea dengan cara klik tab. Lalu dari kata setelah ini merupakan alinea ketiga, kita akan membuat alinea dengan cara klik tab juga. Kemudian saya akan merapikan beberapa kalimat yang masih terpisah. Kemudian kita kembali ke PDF lagi untuk mengambil gambar yang ada pada PDF ini dengan cara klik gambar, kemudian Ctrl C, kembali ke Word, Enter, lalu Ctrl V untuk menampilkan gambar, kembali ke PDF lagi untuk mengambil gambar yang satu, lalu klik gambar, lalu Ctrl C, kembali ke Word. Nah, di sini kita harus membuat spasi sedikit antara gambar, jadi kita perlu klik tab. Tidak perlu tab teman-teman karena jaraknya jauh, kita klik spasi aja. Kemudian Ctrl V, lalu kita kembali ke PDF, kita mengcopy kalimat gambar 3 praktik komputer dengan cara blok lagi, lalu Ctrl C, kemudian kembali ke Word. Nah, di sini kita enter dan Ctrl V untuk menampilkan kalimat yang di-copy tadi. Kemudian kita membuat kalimat ini menjadi rata tengah dengan cara blok lalu Ctrl E. Kemudian kita kembali ke PDF lagi untuk mengambil dua gambar yang tersisa dengan cara klik gambar lagi, kemudian Ctrl C, lalu kembali ke Word, Ctrl V, lalu kembali ke PDF lagi, klik gambar, Ctrl C, dan kembali ke Word lagi. Nah, di sini untuk space-nya kita tab ya teman-teman agar gambar yang satu dengan yang lainnya memiliki jarak, lalu Ctrl V. Nah, kemudian kita kembali ke PDF untuk mengambil kalimat gambar 4 penginstalan dan pengelolaan sistem operator server yang merupakan deskripsi dari gambar di atas dengan cara Ctrl C, lalu kembali ke Word dan Ctrl V untuk menampilkan kalimat yang di-copy tadi, dan ini kita membuatnya menjadi kalimat ini kita buat menjadi rata tengah dengan cara Ctrl E. Dengan demikian teman-teman, untuk hasil dan pembahasan sudah sesuai dengan di PDF. Sekian dari saya. Saya Clara Eva Florencia Sububun dengan NIM 43122040. Di sini saya akan memindahkan tulisan yang berisi kesimpulan dari file PDF ke Word. Yang pertama-tama kita blok
isi dari kesimpulan ini. Lalu kita Ctrl C. Kemudian kita ke Word. Nah, di sini teman-teman, kita harus menghapus isi kesimpulan yang ada di Word ini. Lalu kita paste dengan cara Ctrl V. Nah, di sini teman-teman bisa lihat paragrafnya masih berantakan dan saya akan merapikannya. Oke, setelah dirapikan paragrafnya, mari kita lihat file PDF-nya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat paragraf tulisan yang ada di dalam file ini masih rata kiri. Di sini saya akan merapikannya dengan rata kiri kanan dengan memblok tulisan ini, lalu Ctrl J. Baik teman-teman, di sini saya akan memindahkan kursor ini ke kalimat yang pertama dengan cara tab. Lalu seperti ini teman-teman. Lalu tulisan yang ada di file ini harus dirubah ke huruf Cambria. Blok. Oh, ternyata sudah otomatis Cambria. Dan ukurannya juga ukurannya 11 yang sudah ditentukan. Baik teman-teman, dan tulisan yang berisi ucapan terima kasih ini dari file PDF kita blok. Lalu kita Ctrl C. Lalu kemudian buka file Word lagi dan
tulisan ini kita hapus, lalu kita paste dari yang kita copy dari file PDF tadi. Baik, di sini tulisannya masih berukuran 10 dan ukuran fontnya masih Times New Roman, dan kita akan merubahnya dengan cara memblok, lalu mengubah ukurannya dan jenis fontnya, jadi menjadi Cambria. Baik teman-teman, dan di sini tulisan ucapan terima kasihnya kita merubah menjadi bold dengan cara kita Ctrl B. Dan kita melihat lagi dari file PDF-nya apakah sesuai dengan yang kita copy tadi. Dan teman-teman, ternyata masih kalimat ucapan terima kasihnya masih rata kiri, dan kita akan mengubahnya menjadi rata kiri kanan dengan cara memblok lalu Ctrl J. Apakah sesuai dengan file PDF-nya? Kita lihat. Baik teman-teman, bisa dilihat karena ada spasinya, jadi kita harus blok, terus blok dulu, blok semuanya, lalu kita remove. Ya, seperti ini teman-teman. Apakah sesuai dengan blok? Ternyata ucapan terima kasihnya masih belum sesuai dengan. Jadi kita letakkan kursor di sini lalu kita tap. Baik teman-teman, sudah selesai dengan file PDF-nya. Sekian dari saya. Jadi sekarang kami sudah selesai untuk menyelesaikan atau mengerjakan bagian memindahkan file yang ada di PDF lalu dipindahkan ke Word. Sekarang kami akan membuat Mendeley di mana daftar pustakanya akan tampil secara otomatis. Pertama-tama saya akan menghapus isi daftar pustaka yang ada pada file Word ini dengan cara blok. Kemudian backspace. Saya Maria Magdalena Mudera Alaka dengan NIM 431220086 akan membuat Mendeley pada daftar pustaka yang pertama. Dengan cara yang pertama, kita menghapus angka 1, kemudian klik refresh, lalu klik insert station, dan mengetik nama pengarang pada daftar pustaka yang pertama, yaitu Setiawan. Kemudian klik OK. Saya Uriani Christine Ola akan membuat
akan membuat daftar pustaka yang kedua dengan cara yang pertama kita hapus angka 2. Setelah itu kita ke reference, pilih insert citation, lalu kita ketik nama pengarang yaitu Septiana. Saya Maria Elsa Indah Beul akan membuat mendeley daftar pustaka yang ketiga. Pertama-tama kita hapus dulu angka 3 yang ada pada mendeley ini. Lalu klik reference, klik insert citation, lalu ketik nama pengarang. Saya Maria Noeng dengan NIM 4312282 akan memasukkan daftar pustaka yang keempat. Pertama-tama kita hapus nomor 4 terlebih dahulu. Setelah itu buka di reference, lalu insert citation. Lalu kita ketikkan nama penulis. Oke, setelah itu kita buat hal yang sama dengan yang di bawah. Ketik di reference, lalu insert citation, tulis nama author, lalu saya Clara Eva Florencia Sububun dengan NIM 4312240. Di sini saya akan membuat daftar pustaka yang kelima. Yang pertama-tama kita hapus angka 5. Lalu kita klik reference. Lalu klik insert citation. Lalu ketik nama pengarangnya yaitu Ranti. Lalu klik OK. Ranti. Saya Roberto Laga Ewak dengan NIM 431229095 akan membuat mendeley pada daftar pustaka yang ke-6. Yang pertama kita menghapus angka 6. Klik reference, lalu klik insert citation, kemudian mengetik nama pengarang daftar pustaka yang ke-6 adalah Staf Osi. Lalu klik OK. Kembali lagi bersama saya Cynthia Biri dengan NIM 431222101. Di sini beberapa teman saya sudah membuat mendeley secara otomatis. Nah, di sini ketika kita mengklik nama pengarang, maka nama pengarang tersebut akan terblok dengan sendirinya. Tapi di sini saya akan mengubah style dari nama pengarang ini sesuai dengan style yang ada di PDF, di mana nama pengarang ini berubah menjadi angka dengan cara klik reference, lalu di bagian styles ini kita ganti dengan IEE33. Oke. Nah, di sini kita melihat bahwa nama-nama pengarang tadi sudah digantikan sudah berubah menjadi angka. Karena stylesnya sudah kita rubah. Nah, kemudian kita lihat pada daftar pustaka. Bagian daftar pustaka.
Di sini daftar pustakanya belum muncul, jadi kita akan memunculkan dengan cara klik reference, kemudian insert biografi. Nah, daftar pustakanya muncul secara otomatis, teman-teman. Dengan demikian, berakhirlah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf karena kami masih dalam proses pembelajaran. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.